Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda KH di materi teori kinetik gas kelas 11 SMA Negeri 1 Bintan Utara. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari hal-hal berikut. 1. Kita akan belajar tentang persamaan umum gas ideal. Kedua, kita akan mempelajari tentang hubungan gas sebagai fungsi kecepatan rata-rata. Ketiga, kita baca tentang hubungan antara tekanan dan energi kinetik rata-rata. Keempat, kita akan belajar tentang hubungan antara suhu dan energi kinetik rata-rata. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang kecepatan efektif gas ideal. Sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu terlebih dahulu tentang sifat-sifat gas ideal. Adapun sifat gas ideal yaitu gas ideal adalah gas yang terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul identik. Kemudian, molekul-molekul gas ideal bergerak secara acak dan memenuhi hukum gerak Newton. Selanjutnya, gas ideal merupakan jumlah seluruh molekul sangat banyak, tetapi dianggap tidak terjadi gaya interaksi antara molekul. Adapun ukuran molekul gas ideal sangat kecil sehingga dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Molekul gas ideal terdistribusi merata pada seluruh ruangan wadah, dan yang terakhir adalah setiap tumbukan yang terjadi dalam waktu singkat akan bersifat lenting sempurna. Nah, kita sudah tahu sifat-sifat gas ideal. Kita akan masuk selanjutnya, yaitu tentang persamaan umum gas ideal. Di sini, Ibu sudah memberi catatan untuk persamaan gas umum ideal. Kita lihat, catatan pertama adalah N. Sebagaimana kita ketahui bahwa N adalah jumlah mol, dapat kita cari dengan M, massa benda dibagi dengan massa molekul relatif atau MR. Jadi, kita dapat menentukan massa benda sama dengan mol dikali massa molekul relatif. Catatan kedua, mol atau N dapat kita cari dengan N dibagi dengan Na, di mana N adalah jumlah partikel dan Na adalah bilangan Avogadro. Dari persamaan yang kedua ini, kita akan mendapatkan N sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Catatan yang ketiga, di mana R adalah ketetapan untuk gas sama dengan Na dikali K, di mana Na adalah bilangan Avogadro dan K adalah bilangan Boltzmann. Dari sini kita dapat bahwa K sama dengan R dibagi dengan Na. Dari catatan ini dapat kita ketahui, kita kembali ke persamaan gas secara umum. Persamaan gas secara umum adalah PV sama dengan N kali R kali T. Kita dapat mengubah pertama mol dengan persamaan M dibagi MR. Sehingga kita akan mendapatkan P kali V sama dengan M per MR dikali R dikali T. Kemudian kita letakkan PV, kita kalikan silang. Maka kita akan mendapat nilai P tekanan sama dengan M per V dikali R kali T per MR. Di mana kita ketahui bahwa massa dibagi volume itu sama dengan massa jenis. Dari persamaan di atas kita dapat menentukan P tekanan sama dengan Rho dikali R
dikali T dibagi dengan MR. Bisa Nanda semua? Kita lanjutkan untuk persamaan selanjutnya. Ya, ini persamaan umum gas ideal yang kedua. Kita mulai dari persamaan umum gas, yaitu PV sama dengan N kali R kali T. Kita ganti N-nya dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Dari persamaan tersebut kita dapat P dikali V sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro dikali R dikali T. Kemudian kita dapat merubahnya dengan P dikali V sama dengan N dikali R dibagi Na dikali T. Kita ketahui bahwa R dibagi Na itu merupakan nilai K atau yang disebut sebagai ketetapan Boltzmann. Jadi, persamaan umum gas ideal yang kedua dapat kita tentukan dengan cara P dikali V sama dengan N jumlah partikel dikali K ketetapan Boltzmann dikali T. Ini dia keterangannya, di mana N kecil adalah mol, N besar adalah jumlah partikel, V adalah volume, M adalah massa, Rho adalah massa jenis, T adalah suhu, P adalah tekanan, MR adalah massa molekul relatif, Na adalah bilangan Avogadro, R adalah ketetapan gas umum, dan K adalah ketetapan Boltzmann yang kalian bisa lihat nilai-nilainya. Bagaimana Ananda? Sudah paham? Untuk lebih kalian mudah memahami, Ibu minta tolong agar kalian menjawab contoh soalnya di buku kalian sendiri. Sudah? Kita lanjutkan pembelajaran kita. Yang B atau yang kedua yaitu hubungan tekanan gas dengan kecepatan rata-rata. Ananda, kamu dapat melihat gambar ini. Ini adalah sebuah gambar kubus di mana ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z atau disebut sebagai 3 dimensi. Kamu bisa tahu berapa panjang sisinya. Dari sini dapat kita tentukan hubungan antara tekanan gas dengan kecepatan rata-rata. Kita dapat menentukan tekanan gas yaitu P sebesar 1/3 MO atau MO disebut sebagai massa partikel dikali dengan N jumlah partikel dibagi dengan V volume ruangan dan dikali dengan V RT kuadrat atau disebut sebagai kelajuan kuadrat rata-rata. Baik Ananda, untuk memudahkan pemahaman kalian, kita lihat contoh soal berikut. Dalam ruangan yang bervolume 1,5 liter, terdapat gas yang bertekanan 10⁵ Pascal. Jika partikel gas memiliki kelajuan rata-rata 750 meter per sekon, tentukan massa gas tersebut. Di mana kita ketahui bahwa jumlah partikelnya sama dengan 1. Kita buat diketahui terlebih dahulu untuk memudahkan Ananda semua. Yang diketahui adalah volume sama dengan 1,5 liter atau sama dengan 1,5 dikali 10⁵ meter pangkat 3. Ingat, kita harus mengkonversinya ke dalam meter pangkat 3. Kemudian diketahui P, tekanan sama dengan 10⁵ Pascal.
diketahui kecepatan atau kelajuan rata-rata 750 meter per sekon dan N adalah jumlah partikel sebesar 1. Adapun yang ditanya adalah M, yaitu massa gas tersebut. Kita jawab dengan menggunakan persamaan 1/3 dikali M dikali N dikali V kuadrat dibagi dengan volume. Kita dapat mengalih silang sehingga mendapatkan hasil 3 kali P kali V sama dengan M kali N kali kecepatan kuadrat. Kita dapat menentukan persamaan untuk mencari massa. M sama dengan 3 dikali P dikali V dibagi N dikali V kuadrat. Bagaimana Ananda? Kita masukkan nilainya ke dalam persamaan tadi. Kita dapat M sama dengan 3 dikali tekanannya sebesar 10⁵ dikali volumenya 1,5 dikali 10⁵ dibagi N dengan nilai 1 dan V kuadrat yaitu 750 kuadrat. Kita dapat M sama dengan 4,5 dikali 10⁵ dikali 10⁻³ dibagi 562.500. Kita dapat M-nya 4,5 dikali 10⁻² dibagi 562.500. Maka M sama dengan, kita coret nolnya 2, dan yang di atas dan yang di bawah, sehingga kita dapat 4,5 dibagi 5.625, maka akan kita dapatkan massa gas sebesar 0,0000 kg atau sama dengan 0,8 gram. Ibu yakin Anda semua bisa memahaminya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita yang C atau yang ketiga, yaitu hubungan tekanan gas dengan energi kinetik rata-rata. Anda dapat melihat sebuah gambar di dalam sebuah kubus atau kita sebut kontainer. Di dalamnya ada molekul-molekul gas, di mana molekul gas ini akan bergerak pada saat ditekan atau mengalami tumbukan terhadap sesama molekul ataupun terhadap ruangannya. Nah, kita review bahwa kemarin kita sudah belajar bahwa EK atau yang disebut energi kinetik itu dapat kita rumuskan dengan persamaan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Kita kembali lagi ke tekanan. Yang tadi tekanan dapat kita buat persamaannya 1/3 dikali M dikali N dikali V kuadrat dibagi volume. Dari sini kita dapat membuatnya P sama dengan 2/3 dikali N per V, kita geser sedikit, dikali 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Kalau kita lihat di sini, 2 bisa dibagi dengan 2, hasilnya 1 akan sama dengan persamaan yang di atasnya. Nah, Ananda, kita sudah tahu tadi bahwa setengah dikali M dikali V kuadrat itu adalah energi kinetik. Jadi, kita dapat melihat hubungan antara tekanan dengan energi kinetik rata-rata, yaitu P sama dengan 2/3 dikali N jumlah partikel dikali EK dibagi dengan volume. Agar Anda semua lebih memahaminya, kita masuk contoh soalnya. Kita baca contoh soalnya. Energi kinetik rata-rata partikel dari 4,5 mol gas dalam bejana tertutup adalah 6 dikali 10⁻³
pangkat negatif 26 Joule. Bila volume gas 18,6 liter dan bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol, tentukan besarnya tekanan gas adalah. Dari soal ini kita dapat membuat diketahui. Apa yang diketahui Ananda? Kita lihat yang diketahui adalah jumlah molnya N sebesar 4,5 mol. Kemudian kita lihat bahwa EK, energi kinetik, sama dengan 6 dikali 10 pangkat negatif 26 Joule. Kemudian diketahui adalah volume sebesar 18,6 liter. Kita konversi menjadi meter pangkat 3 sehingga menghasilkan volume 18,6 dikali 10 pangkat negatif 3 meter pangkat 3. Dan bilangan Avogadro yaitu Na sama dengan 6,2 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Adapun yang ditanya adalah tekanan yang dilambangkan dengan P. Kita selesaikan Ananda semua. Kita akan mencari terlebih dahulu yaitu nilai N, di mana nilai N dapat kita cari dengan cara mol dikali dengan bilangan Avogadro. Kita masukkan nilainya 4,5 mol dikali bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23 sehingga jumlah partikel sebesar 27,09 dikali 10 pangkat 23 partikel. Setelah kita mendapatkan nilai dari jumlah partikel, kita masukkan ke persamaan P sama dengan 2/3 dikali jumlah partikel dikali energi kinetik dibagi dengan volume. Kita masukkan nilainya Ananda semua. P sama dengan 2/3 dikali N-nya 27,09 dikali 10 pangkat 23 dikali energi kinetik 6 kali 10 pangkat negatif 26 dibagi volume 18,6 dikali 10 pangkat negatif 3. Kita dapatkan P sama dengan 325,08 dikali 10 pangkat negatif 3. Kita ketahui jika bilangan berpangkat dikalikan maka pangkatnya ditambahkan kemudian dibagi 55,8 dikali 10 pangkat negatif 3. Kita bagi sehingga menghasilkan tekanan sebesar P sama dengan 5,825 Pascal. Mudah bukan Ananda semua? Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang di Ananda yaitu hubungan suhu dengan energi kinetik rata-rata. Nah, kita ketahui bahwa energi kinetik gas akan sangat berpengaruh terhadap besarnya suhu atau kinetik gas tersebut. Kita lihat Ananda, tadi kita sudah mengetahui bahwa persamaan untuk mencari tekanan yaitu P sama dengan 2/3 dikali N dikali EK dibagi dengan V. Kita dapat mengali silangnya, jadi kita kalikan P dengan V sehingga dihasilkan PV sama dengan 2/3 dikali N dikali EK. Di awal tadi persamaan umum untuk gas ideal, kita sudah tahu bahwa PV itu sama dengan N kali K kali T. Jadi kita ganti PV menjadi N kali K kali T akan sama dengan 2/3 N dikali EK. Kita ketahui bahwa di ruas kiri ada nilai N dan di ruas kanan ada nilai N dapat kita
coret sehingga kita menghasilkan K kali T sama dengan 2/3 dikali EK. Atau kita dapat membuatnya EK sama dengan 3/2 dikali K dikali T. Ini adalah hubungan suhu dengan energi kinetik rata-rata. Kita teruskan Ananda semua. Terakhir, yaitu kita bahas tentang kecepatan efektif untuk gas ideal. Dalam suatu ruangan dengan banyak molekul gas, molekul-molekul tersebut bergerak secara acak. Gerakan tiap-tiap molekul memiliki kelajuan yang tidak seluruhnya sama. Nah, kecepatan efektif didefinisikan sebagai akar rata-rata kuadrat kecepatan. Nah, di sini ada yang disebut sebagai kecepatan efektif dan ada kecepatan rata-rata. Kalau kita lihat Ananda semua bahwa kecepatan efektif atau dilambangkan dengan VRMS itu akan sama dengan akar dari kecepatan rata-rata yang dikuadratkan. Sehingga kita dapat membuatnya kecepatan efektif atau yang dilambangkan dengan VRMS kuadrat akan sama dengan kecepatan rata-rata dikuadratkan. Kita ketahui bahwa tadi kita sudah mendapatkan persamaan untuk energi kinetik, yaitu EK sama dengan 3/2 K dikali T. Dapat kita lihat bahwa energi kinetik ya dengan persamaannya setengah M dikali V kuadrat. Jadi kita ubah EK menjadi 1/2 atau setengah dikali M dikali kecepatan efektif yaitu VRMS dikuadratkan akan sama dengan 3/2 dikali K dikali T. Kemudian kita dapat mencoret masanya. Mohon maaf. Jadi kalau kita dapat kecepatan efektif kuadrat itu sama dengan 3 dikali K dikali T per M. Di mana kita dapat mencoret nilai 2-nya. Sehingga kita dapat persamaan kecepatan efektif yaitu VRMS sama dengan akar dari 3 dikali K dikali T per M. Ini adalah persamaan untuk kecepatan efektif. Nah, karena kalau kita tahu tadi bahwa nilai K sama dengan R dibagi NA dan M sama dengan MR dibagi NA dan Rho sama dengan M per V, kita dapat merubahnya kecepatan efektif dengan V RMS sama dengan akar 3 kali K dikali T per M, atau kita dapat membuat persamaan kecepatan efektif VRMS sama dengan akar 3 kali R kali T per MR, atau kita dapat mencari kecepatan efektif yaitu VRMS sama dengan akar 3 kali P per Rho. Gimana Ananda? Tetap semangat dan mudah bukan? Ya, untuk lebih paham, kita akan sama-sama melihat contoh soal. Ini ada soal bola lampu berisi gas argon memiliki suhu filamen 2000 Kelvin, di mana jika massa molekul argon adalah 8,28 dikali 10 pangkat 26 kg, berapakah besar kecepatan efektif dan energi kinetik atom argon? Kita lihat Ananda diketahui suhu T sebesar 2000 Kelvin, massa molekul argon 8,28 dikali 10 pangkat 26 kg, dan nilai K ketetapan Boltzmann adalah 1,38 dikali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. Adapun yang ditanya dari soal ini adalah yang pertama, kecepatan efektif yang dilambangkan dengan VRMS dan energi kinetik yang dilambangkan dengan EK.
Kita jawab Ananda bersama-sama. Kita lihat bahwa rumus untuk mencari kecepatan efektif atau VRMS dengan cara akar dari K3 kali K kali T per M. Kita masukkan Ananda nilainya, jadi VRMS sama dengan akar 3 dikali nilai K adalah 1,38 dikali 10 pangkat negatif 23 dikali T dengan nilai 2000 dibagi dengan M massa 8,28 dikali 10 pangkat negatif 26. Kita kalikan semua, maka VRMS sama dengan akar dari 8,28 setelah dikalikan dikali 10 pangkat negatif 20 dibagi 8,28 dikali 10 pangkat negatif 26. Kita dapat mencoret 8,28 menjadi 1, kemudian kita dapat membagi bilangan berpangkat sehingga menghasilkan VRMS sama dengan akar 1 dikali 10 pangkat 6. Jadi VRMS sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000 meter per sekon. Jadi kecepatan efektif untuk gas argon adalah 1000 meter per sekon. Kita lanjutkan untuk mencari energi kinetik dari atom argon atau gas argon, yaitu kita tahu bahwa persamaan dari energi kinetik adalah 3/2 dikali K dikali T. Maka kita dapat lihat, kita masukkan nilainya, EK sama dengan 3/2 dikali nilai K 1,38 dikali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin dikali suhunya adalah 2000 Kelvin. Kita kalikan, maka EK, energi kinetik atom argon, kita dapatkan dengan nilai 4,14 dikali 10 pangkat negatif 20 Joule. Gimana Ananda? Mudah bukan? Ibu yakin Anda dan semua bisa menyelesaikan soal-soal dengan bentuk seperti ini. Oke, Anda semua. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat dari Bunda KH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.